Halo Sobat Easy Stock, ketemu saya lagi. Hari ini kita mau bahas saham eh, broadcasting ya, yaitu TV Free Air. Karena di sini banyak artikel tentang Indonesia menang. Kita lihat siapa sponsornya. Ini adalah perusahaan SCTV atau induknya SCMA, SCM ya, Indosiar. Di dalam satu induk SCMA ya, SCTV dan Indosiar. Terus ada lagi MMC perkuat ekspansi digital dengan sinetron andalannya Ikatan Cinta. Nah, kita ingin membahas mana perusahaan-perusahaan TV broadcast yang menurut value investor itu bisa dikoleksi jangka panjang, yang akan prospek capital gain-nya atau nilai wajarnya akan naik terus. Itu kan berarti dia harus lihat secara historical juga gitu. Oke, kita lihat, tapi kita nggak terlalu fokus ke historical, tapi kita lihat ke apa saham-sahamnya. Oke, kita akan melihat dengan menggunakan rumusnya Benjamin Graham dari buku Security Analysis dan Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menilai harga saham atau memperoleh nilai wajar saham semua saham-saham yang ada di Bursa Efek. Dan sekarang Sobat Easy Stock bisa mendownload di Google Play Store. Mungkin masih under maintenance, tapi ada request khusus, nanti kita kasih linknya, karena kita sebentar masih under attack dari para pesaing kita. Jadi Easy Stock itu akan menunjukkan perbandingan harga pasar satu saham dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Oke, Anda download dari Google Play Store. Dari sini Anda ketik Easy Stock. Oke, itu belum muncul ya, nggak apa-apa. Nanti muncul seperti ini. Oke, klik bendera Indonesia, kita klik Best Selection. Karena kita mau milih TV broadcast ya. Best Selection. Terus kita pilih Consumer Cyclical. Ininya broadcasting. Broadcasting. Nggak ketemu nih ya. Kita clear filter dulu deh. Broadcasting plantation. Agak perlu waktu ya cari broadcastingnya. Nah, broadcasting ketemu ya. Oke, klik. Kita cari tadi semua saham. Ada Viva, SCMA, Net TV, MNC, MDIA, sama Mari. Oke. Sekarang kalau kita lihat Viva itu membawahi TV One atau Antv ya. Anda boleh cek, tapi di sini gimana cara bacanya itu minus semuanya. Ini saham tidak bisa dianalisa. Kita buka laporan keuangan, memang baru Q2, dia belum merilis laporan terbaru. Kita lihat dia net loss ya 200 juta, tapi free cash flow-nya di surplus 322 miliar. Tetapi di sini kita lihat net current asset-nya itu kan 1,4 triliun, tapi suruh nutup utang 8 triliun. Ya pastinya kan dia defisitnya 6,5 triliun ya. Dan 6,5 triliun tidak bisa ditutup sama free cash flow 320 miliar. Makanya dia negatif semuanya. Oke. Kita langsung lihat lagi ke sini. SCMA. Nih kita lihat yang negatif dulu. Net TV juga udah nggak bisa nih. Kebanyakan utang, lihat nih. Current asetnya 1 triliun, suruh nutup 1,6 triliun, yang nggak bisa dia. Habis itu free cash flow-nya negatif.
karena net income-nya negatif, nggak bisa kita terus. Kita lihat sampai yang negatif lagi. Oke, mari broadcast ini maksudnya lebih ke radio ya. Soalnya dia nggak ikut nih di sini nih. Dia ini free cash flow-nya juga negatif. Terus net current asset-nya tidak, ya masih bisa sih, masih positif ya. Tetapi free cash flow-nya negatif. Jadi nilai tertingginya, nilai wajarnya itu cuma 2 perak gitu. Oke. Kita buka lagi. Jadi tersisa kalau kita lihat di sini siapa yang under value. Ya cuma 3 ini. MNC itu membawai RCTI, MNC, TV, sama iNews ya. Dan lain-lain lah gitu. MDia membawahi TV One sama kayaknya mau TV One, SMA, CTV sama Indosiar. Nah, kita lihat MDia dulu. Kita lihat growth-nya itu di bawah 1 ya. Karena ini skalanya kecil dia nih. Dia secara balance sheet dia bisa nutup seluruh utangnya dengan surplus yang tidak begitu banyak, tapi free cash flow-nya dia negatif. Kenapa free cash flow negatif sedangkan net income itu 31 miliar? Karena di back end ini ada perhitungan-perhitungan biaya dan pendapatan non operasional yang sebenarnya tidak bisa digabungkan, tetapi digabung, bukan transaksi fiktif. Dia transaksi real, tapi di dalam rumusnya Benjamin Graham kita mencari fokus yang hanya penghasilan yang di-generate dari emiten, bukan dari luar emiten meskipun untuk afiliasinya. Oke. Nah, kalau kita lihat return on equity-nya itu enggak sampai 1. Marginnya kecil sekali 2,3. Debt equity udah di zona merah. Berat ini. Yang bagus cuma 2 ini. MNC sama SMA. MNC malah 2 kali lipat itu upside-nya. Meskipun pergerakan MNC mungkin kita lihat ya pergerakan MNC sampai di mana. MNCN. Lebih flat ya, pernah turun tajam, tapi kalau SCMA memang kalau lihat dari pergerakannya ini juga sama sih sebetulnya. Lagi dalam posisi turun gitu. Oke, MNC dengan pertumbuhan hampir 3%, kita taruh. Dia punya neraca kuat. Terus kita lihat financial ratio. Return on equity itu 7, jadi kalau full year itu ya 14% bagus. Debt to equity kecil sekali. Profit margin 23% kurang sedikit bagus. Working capital juga bagus. Jadi ini bisa di hold jangka panjang nih MNC. Sekarang kita lihat lagi untuk berikutnya SCMA. Ini growth-nya lebih kecil ya, 2,6 karena size-nya memang lebih kecil ya SMA nih ya. Dia neraca juga kuat. Kita lihat financial ratio, return on equity-nya juga masih bagus di level 13 ya. 13%, yaitu di atas rata-rata. Debt equity bagus, profit margin 18% bagus, dan working capital bagus. Nah, di sini sebetulnya dua TV ini bagus untuk dikoleksi jangka panjang. Tinggal selera aja Anda memilih yang mana. Mungkin kalau Anda main portfolio bisa dua-duanya. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.